Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Restu Oktavia, NIM 2120140 dari kelas PAI 3D. Saya di sini akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3. Baik, jawaban nomor 1 yaitu yang pertama, langkah-langkah strategi saya membuat visi yaitu mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar yang kreatif, mandiri dan beriman, serta dukungan warga yang peduli dengan lingkungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berbudaya, berakhlak mulia, dan berkarakter. Baik, langkah-langkah strategi membuat visi yaitu mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi, dan mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang memiliki keunggulan, mengembangkan pendidikan dan tenaga pendidik yang memiliki kompeten. Selanjutnya, meningkatkan program cerdas melalui warga yang peduli dengan pendidikan. Yang selanjutnya, menyelenggarakan layanan pendidikan yang kondusif dan berkualitas sesuai standar nasional pendidikan, serta menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui peningkatan nilai-nilai agama dan bermoral. Strategi membuat tujuan yaitu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, untuk terbentuknya proses belajar mengajar dan terbentuknya mutu pendidikan yang baik. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk strategi dalam membuat strategi pendidikan menggunakan metode dalam mengembangkan pengetahuan yang bakat dan potensi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan peserta didik. Selanjutnya, langkah-langkah strategi membuat program pendidikan, yaitu membuat program pendidikan yang bisa mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Membuat program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik yang memiliki keahlian di bidangnya, memiliki akhlak dan etika yang baik. Selanjutnya, strategi dalam membuat sasaran pendidikan, yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu di setiap jenjang, meningkatkan karakter bagi peserta didik, meningkatkan kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi tenaga pendidik. Baik, jawaban yang nomor 2, di saat ini pendidikan yang terjadi pada masa sekarang adalah melakukan sistem pendidikan jarak jauh, yang dimana pendidikan harus berperan aktif dalam menyesuaikan pendidikan. Peserta didik dituntut untuk dapat bisa memakai dan menggunakan serta memanfaatkan teknologi, komunikasi, informasi, dan lain-lain untuk melanjutkan pendidikan di era new normal ini. Untuk mengembangkan bangsa dan negara, tentu harus sesuai kondisi saat ini dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Maka mesti baik pendidikan maupun peserta didik harus bisa menggunakan alat-alat pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh, yang dimana seharusnya sistem pendidikan nasional di Indonesia dilaksanakan dalam pendidikan yang berbasis masyarakat, dimana saat ini sangat menurun karena ada pembatasan interaksi langsung antara masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat ini dapat mengembangkan potensi pada budaya, sosial, dan agama yang dapat membantu perkembangan bangsa dan negara, dan juga dapat mengeluarkan bakatnya bagi peserta didik masing-masing. Baik, jawaban nomor 3 saya yaitu guru adalah orang tua kedua bagi siswanya setelah kedua orang tuanya di rumah. Karena itu, guru mempunyai peranan besar untuk mentransfer ilmu dan memberi bekal ilmu kepada para peserta didiknya. Oleh karena itu, para guru dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didiknya, karena guru adalah contoh bagi peserta didiknya. Hal ini menuntut guru harus bisa dan pandai dalam menjaga sikap, perilaku untuk memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Guru akan bertindak dan bersikap dengan hati-hati supaya murid bisa mengikuti sisi positif di dalam gurunya. Seseorang guru harus menghargai kebaikan peserta didiknya tanpa membedakan atau membandingkan nilainya dengan murid yang lain yang telah didapatkan oleh murid yang berprestasi.
Misalnya memberikan pujian bagi para peserta didik yang datang lebih awal, rajin mengerjakan tugas, dan bersikap baik selama dia di sekolah. Dengan hal tersebut, dengan sendirinya bisa menjadikan pribadi peserta didik lebih hebat, percaya diri, serta tangguh. Dan akan terbangun karakter yang terus mau belajar dan memperbaiki diri untuk lebih baik oleh para murid. Selanjutnya, guru mengajarkan nilai moral pada setiap pengajaran. Tidak hanya sekedar materi pelajaran saja, karena setiap materi itu sudah tertulis pada setiap pelajaran. Tidak hanya sekedar materi pelajaran saja. Dalam mengajarkan, contohnya tindakan guru yaitu dalam mengajarkan setiap materi itu contohnya mengajarkan mata pelajaran matematika. Seorang guru tidak hanya sekedar memberikan rumus dan cara pekerjaannya kepada siswa, namun harus bisa mengerjakan nilai-nilai kehidupan seperti mengerjakan soal matematika. Kita dapat belajar untuk bersabar, berusaha, dan memecahkan suatu masalah dengan mengasah logika berpikir. Dengan begitu nantinya bagi siswa bisa menghadapi masalah di dalam hidupnya, bisa berpikir optimis bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya asal berusaha. Dengan begitu dapat menjadikan siswa yang memiliki pribadi yang berintelektual dan mandiri. Selain itu, guru mengajarkan sopan santun kepada peserta didiknya. Selanjutnya, guru memberikan pengalaman yang inspiratif. Dengan begitu, siswa yang terinspirasi dan dapat belajar dari pengalaman gurunya tersebut, sehingga murid-murid tersebut tidak menjadi generasi yang minder, namun generasi yang tetap melakukan kebaikan maupun dengan hal yang kecil. Karena karakter keberanian itulah yang penting untuk ditanamkan guru kepada siswa. Karena kebanyakan peserta didik itu suka minder, tidak percaya diri, dan malu-malu. Baik, jawaban nomor 4 yaitu dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul, cerdas, produktif, dan berkualitas dari perguruan tinggi, tentu memerlukan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yaitu pertama dari segi dosen sebagai pendidik dan pengajar. Dosen harus mempunyai kualifikasi untuk menyampaikan ilmu kepada mahasiswa dengan tenaga dosen yang berkompeten serta berkualitas dan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mahasiswa dapat menerima dan mengembangkan sesuai kemampuan mahasiswa tersebut dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perlu disertai dengan peningkatan kesejahteraannya. Yang kedua, dari segi mahasiswanya, perlu adanya sistem seleksi pada calon mahasiswa, sehingga nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Pula, calon mahasiswa harus diseleksi ketat, supaya mahasiswa yang diterima itu memiliki standar kualitas yang baik. Karena mahasiswa itu memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengikuti kemampuan berorganisasi, karena dengan organisasi mampu mengembangkan potensi pribadi dari mahasiswa dan menambah pengalaman untuk menunjang ilmu pengetahuan yang diterima oleh mahasiswa tersebut. Yang ketiga, dari segi sarana dan prasarana. Untuk dapat menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sebagai penyerap lembaga tenaga lulusan perguruan tinggi yang dapat melibatkan unsur mahasiswa yang diharapkan nantinya mampu berkiprah di era globalisasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan terhadap pendidikan, terhadap kurikulum dengan menanamkan program-program baru seperti penguasa bahasa internasional, teknologi komputer, program magang, dan etika. Laboratorium sebagai tempat latihan dan praktek mahasiswa perlu dilengkapi fasilitasnya yang cukup dan perkembangannya disesuaikan dengan dunia industri dan jasa. Perpustakaan perlu diperkaya dan dilengkapi dengan literatur yang terbaru dan lain-lain. Jawaban nomor 5 saya, hal yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu diantaranya yang pertama pemerintah, yaitu kepatuhan seseorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan.
Yang kedua itu siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasilan lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunitas memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan diri. Yang keempat, pendidikan dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Selanjutnya, institusi lain, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap dipakai. Hal yang sudah saya sebutkan tadi, untuk mengelola lembaga pendidikan tersebut diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan pendidikan yaitu sistem manajemen mutu yang dapat digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Jawaban nomor 6 saya. Materi yang saya ambil yaitu organisasi lembaga pendidikan. Rujukan jurnal yang saya ambil dari M. Hidayat tahun 2017, pengembangan budaya organisasi dalam lembaga pendidikan, yang diterbitkan di Yogyakarta, volume 14 nomor 1. Di dalam jurnal ini, bidang organisasi merupakan satu kesatuan nilai sistem yang dianut dan dijadikan pedoman bersama, baik individu maupun kelompok, pada suatu organisasi atau suatu lembaga organisasi, sebagai wadah yang memungkinkan seseorang dapat meraih hasil. Karakteristiknya adalah budaya organisasi, kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi yang dianut oleh para anggotanya, sehingga membedakan organisasi satu dengan yang lainnya. Implikasinya dengan pendidikan, implikasinya dengan pendidikan sekarang ialah organisasi berperan sangat penting dalam pendidikan budaya organisasi yang digunakan sebagai suatu kebiasaan lama yang dipakai dan menjadi acuan atau pandangan bagi pendidikan yang sekarang. Banyak yang dapat diambil sebagai contoh di dalam pendidikan. Hanya itu jawaban dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.